SKCPNS sendiri sebenarnya nggak ada harganya ya guys. Yang dituju oleh bank aslinya adalah karena mereka mau gagal bayar, mau nego strukturisasi pembayaran, nggak bisa. Kalau 90% gaji Anda jika dibelikan emas batangan tiap bulan, jauh lebih menguntungkan bukan? Mengapa bank menerima SKCPNS sebagai jaminan? Sertifikat rumah dan tanah mungkin bisa dilelang kembali. Tapi siapa yang mau membeli SKCPNS yang disita oleh pihak bank? Apa gunanya bagi mereka? SKCPNS mempunyai kepastian hukum yang paling kuat dibanding kontrak pegawai lainnya karena jaminannya adalah negara. Bank bisa saja dan sangat bisa memberi kredit limit sebesar 90% dari gaji pegawai CPNS sampai dengan 500 juta. Jika memang itu perlu dan membiarkan si penghutang kelaparan dan hidup susah dengan 10% sisanya dengan tempo selama-lamanya. Untuk selamanya? Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lama-lama-lamanya? Untuk selama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Untuk selamanya, lama-lama-lama-lama-lama-lama-lamanya? Untuk selama-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 lama. Ya cari untung dong pastinya. Pihak bank memberimu kredit limit sebesar 90% padamu, tentu ada syarat tertentu, misal dalam hal pembayaran. Bank akan meminta auto debit ke rekening bank CPNS-mu. Jadi, ketika kamu gajian by transfer, uang tersebut akan diambil bank secara otomatis. Jadi, jangan tanya lagi ya, SK-mu diapain sih sebenarnya? Karena SK-mu itu hanya objek administrasi saja dan sebagai bentuk sitaan agar tidak bisa mengajukan ke tempat lain dengan objek yang sama. SKCPNS sendiri sebenarnya nggak ada harganya ya guys. Yang dituju oleh bank aslinya adalah gaji bulanan pastimu. Apakah bisa gagal bayar? Nggak bisa ya teman-teman. Karena gajimu kepotong duluan sebelum kamu sempat buka M-Banking. Berapa banyak PNS miskin karena SK-nya disekolahkan? Banyak banget. Karena mereka mau gagal bayar juga nggak bisa. Mau nego strukturisasi pembayaran biar agak lebih ringan juga nggak bisa. Mau bayar pokok, impossible sekali. Maka dari itu, banyak yang ngeluh PNS gajinya kurang, taraf hidupnya rendah, mengaku tidak mampu padahal gajinya di atas UMR. Karena lingkaran setan yang namanya hutang dari SKCPNS yang disekolahkan. Terkurung dalam lingkaran setan. Oh my God! Jika CPNS tersebut dipecat secara tidak hormat dikarenakan melakukan perbuatan pidana misalkan, atau penipuan yang menyebabkan ada pelanggaran perdata di sana, maka yang pihak bank lakukan adalah legowo. Ya, memang cuma bisa legowo saja karena dana yang digelontorkan sebanyak itu ke PNS sebelumnya ternyata CPNS-nya malah terjerat kasus. Jadi banknya harus legowo. Tapi perlu diingat bahwa PNS yang berkasus itu jumlahnya tidak lebih dari 10% dari total semua pegawai pemerintahan di Indonesia. Jadi sedikit sekali ya guys. Sementara bank bisa meraup untung banyak dari 90% orang sisanya yang tidak punya kasus hukum. Dari semua yang membuat saya bingung adalah kenapa hampir pasti semua CPNS menyekolahkan SK-nya. Terkadang si CPNS nggak mau hutang ya, nggak mau punya hutang sama sekali malahan. Tapi penyakitnya itu justru datang dari orang tua sendiri
atau masih lingkungan saudara. Begitu SK turun, langsung gerak cepat cari utangan biar bisa jadi duit. Ini mengerikan sekali ya, padahal duitnya buat apa aja juga kadang nggak tahu. Nggak ada tujuan, pokoknya cair aja. Setelah itu punya hutang yang lunasnya bisa puluhan tahun kemudian. Sungguh beban. Yang sering ditanyakan, kalau nggak utang, PNS nggak akan bisa punya rumah dong. Nah, orang pertama kali yang bilang SK kalau nggak disekolahkan nggak bisa punya rumah, nanti keburu harga rumah naik, dan rayuan gombal lainnya, jangan-jangan sumbernya dari sales perumahan nih. Kenyataannya, kalau 90% gaji Anda jika dibelikan emas batangan tiap bulan, jauh lebih menguntungkan bukan? Coba saja konsisten selama 5-7 tahun terus menabung emas. Jangan khawatir akan harga rumah naik, karena sejatinya harga rumah itu tidak benar-benar naik. Tapi harga rumah mengikuti inflasi, pasaran perumahan sekitarnya, dan harga jual rumah second sekitarnya. Jika dirasa lingkungan yang kamu incar harganya mahal, ya geser aja ke tempat lain yang masih murah harga pasarannya. Sementara kalau Anda KPR 15 tahun, sejatinya Anda sewa kepada bank bukan beli rumah. Coba saja sekali-sekali nggak bayar cicilan, rumah Anda bakalan disita bank, bener nggak sih? Bedanya dari sewa lainnya, setelah 15 tahun Anda selesai menyewa rumahnya, rumah tersebut bisa jadi milik Anda secara gratis. Saya tahu ini terkesan seperti permainan kata saja, tapi ungkapan paling tepat memang adalah sewa, bukan nyicil rumah. Logikanya, jika itu nyicil rumah, ya rumah tersebut milik Anda dong. Jika gagal bayar pun, Anda nggak bisa diusir dari rumah Anda sendiri, karena itu milik Anda. Mungkin bank harus menstrukturisasi lagi pinjamannya atau cara lainnya, tapi bank tidak bisa mengambil rumah Anda atau malah melelang rumah Anda, karena jika dikata rumah itu milik Anda, ya Anda tidak bisa diusir kemana-mana. Beda kalau statusnya sewa.